أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada syarat yang kelima dalam jual beli. Apa itu Aba Mujahid? Nah, yang itu bisa terkumpul dalam istilah apa? Bahwasanya yang melakukan akad jual beli itu adalah seorang yang baligh, aqil dan rasyid. Ini diungkapkan dengan ungkapan apa? Perincian tadi untuk mengungkapkan tentang kondisi yang melakukan akad, yaitu jaizut tasarruf. Yang melakukan akad tersebut adalah orang-orang yang tasarrufnya diperbolehkan secara syar'i. Nah, yaitu ketika terpenuhi syarat akal, bukan orang gila, kemudian rasyid, memang dia apa? Seorang yang mengetahui maslahah terkait hartanya, tahu nilai uang, dan mengetahui barang secara umum. Dalam artian tahu bahwasanya yang namanya permen ya tidak mungkin kemudian harganya 100.000. Beli permen Kopiko 1 dia kasihkan 100.000, tidak dikasih kembalian, diam saja. Ini belum rasyid seorang seperti ini. Baik. Adapun tentang baligh, maka ini apabila terpenuhi dua syarat sebelumnya, maka semakin kuat dengan umur yang baligh tersebut. Tapi untuk dikatakan sah, apakah disyaratkan baligh? Indah Aba Wafa. Nah, tidak harus baligh, yang penting sudah mumayyiz. Nah, tentunya pada kondisi ini dengan izin dari walinya. Baik. Nah, sekarang ikhwan, kita masuk pada syarat jual beli yang berikutnya, dan ini juga sangat penting. Mengingat banyak sekali kaum muslimin yang jahil terhadap perkara tersebut, atau memang sengaja untuk tidak ingin tahu, yaitu dipersyaratkan untuk tidak ada riba pada akad jual beli tersebut. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa min syurutil bai'i aydha alla yakuna fihi riba. Dan di antara syarat-syarat jual beli juga, yaitu dipersyaratkan tidak ada pada jual beli tersebut riba. Nah, perhatikan catatan kaki. Wa qaulul muallif wa min syurutil bai'i aydha alla yakuna fihi riba, hadha syaratun 'amun fi umumi 'uqudil buyu'. Dan perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di antara syarat-syarat jual beli juga tidak boleh adanya riba padanya,
Ini merupakan syarat umum pada keseluruhan akad jual beli. Apa dalilnya? Liqaulillahi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai', dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menunjukkan antara jual beli dan riba bertolak belakang. Maka untuk seorang jual belinya sah dan halal, maka dipersyaratkan harus apa? Terbebas dari riba. Baik. Dan di antara dosa-dosa besar, ikhwan, selain kesyirikan dan kekufuran yang datang dalil sangat banyak ancamannya, adalah riba. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh riba tersebut, ikhwan, enggak hanya pada pelakunya saja, tapi mencakup semua orang yang punya kaitan dengan riba tersebut. Bahkan ketika riba meluas di suatu masyarakat menjadi sebab keterpurukan masyarakat atau negeri tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Baik sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba-riba yang masih tersisa. Wa dharu ma baqiya minar riba, berarti harus segera cabut diri. Siapapun itu setelah mengetahui hukum riba, maka kewajiban dia sebagai kesempurnaan tobatnya adalah untuk apa? Bersegera mencabut diri dari riba-riba yang masih tersisa pada dirinya. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, maka apabila kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang masih saja nekat setelah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan dikobarkan peperangan dengannya. Baik. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan kira-kira siapa yang akan selamat dan akan menang kalau Allah dan Rasulnya yang memeranginya? Dan riba, akhwan, kapan saja seorang sudah terjerumus padanya memang sulit untuk seorang bisa mencabut diri kecuali memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih setengah-setengah biasanya akan diulangi lagi. Karena memiliki efek candu sebagaimana keadaan orang yang mabuk. Ini keadaan orang-orang yang terjatuh dalam riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang suka makan riba, mereka itu tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Tidak ingat apa-apa lagi. Semuanya diterjang. Dan biasanya harta yang didapat dari riba pun tidak akan mendorong dia untuk kebaikan. Karena harta yang tidak diberkahi, harta yang haram, menjadikan sebab kebangkrutan
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma aktsara ahadun min riba illa kana aqibatu amrihi qillah." Tidaklah seseorang memperbanyak dirinya dengan riba kecuali hasil akhirnya itu adalah ketersedikitan, yaitu kebangkrutan. Walaupun saat ini banyak, tapi masih akan berakhir dengan kebangkrutan. Karena memang riba adalah mubiqat, perkara yang membinasakan. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, di antaranya aklur riba, memakan harta riba. Dan semua yang berkecimpung dalam praktek ribawi, walaupun dia tidak ikut makan hartanya, kawan, bahkan dia yang terugikan dari praktek ribawi itu, tetap dia itu terkena ancaman laknat. Jadi yang dilarang bukan hanya yang memakan riba, kawan, tapi yang juga dia dirugikan. Dia dirugikan karena praktek ribawi ini, tertindas karena praktek ribawi ini, tapi dia tetap juga terkena ancaman laknat. Sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilah wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Hadis ini, ikhwan, ditambahkan untuk dihafal dalam catatan kaki kalian. Kenapa? Karena dalam masalah riba yang terancam laknat bukan hanya yang memakan riba. Memang yang memakan harta riba ancamannya lebih besar, karena dia memang yang mendapatkan keuntungan duniawi dari riba yang dia ambil. Hartanya bertambah, dia makan. Nah, sehingga ini sebagai mubiqat, perkara yang membinasakannya. Tapi pihak-pihak yang lain yang juga ikut dalam akad terkena laknat. Rasulullah melaknat yang pertama akil riba, karena dia orang yang dalam praktek riba paling apa? Paling banyak ancamannya, karena memang dia yang memakan riba. Contoh, kawan, pihak yang memakan riba dalam praktek utang piutang misalnya. Nah, yang memakan riba adalah apa? Yang menghutangi kemudian dia mendapatkan pelunasan hutang dengan jumlah yang lebih banyak. Contohnya di sini ya bank. Bank ketika apa? Ketika menghutangi orang, kemudian ada bunga dari hutang piutang tersebut, maka di situ bank memakan harta riba. Taib. Dan tentunya karena bank adalah suatu badan, ya orang-orang yang bekerja di situ, mereka makannya ya dari hasil ribawi, para pekerjanya. Nah, bahkan tukang sapu yang bekerja di bank tersebut ikut andil dalam memakan harta riba, karena tentunya bank tidak menggaji para petugas-petugasnya kecuali dari keuntungan ribawi ini. Ini akil riba. Atau juga orang yang menabung di bank kemudian dia mengambil bunganya. Seseorang yang menabung hartanya di bank, kemudian dia mengambil bunga, atau dia mendapatkan keuntungan apapun yang diberikan oleh bank, misalnya ada hadiah karena dia menabung banyak, menyimpan banyak, dapat kipas angin, dapat televisi, dapat kulkas dan seterusnya. Ini semuanya kalau dia ambil, maka dia masuk dalam akilur riba, yang memakan harta riba. Dan ini pihak
dari keempat pihak yang disebutkan dalam hadis ini ikhwan yang paling parah, karena dia yang memakan harta riba. Pihak yang kedua yang terancam dengan laknat wa mukilah, yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba kalau dalam utang piutang berarti pihak yang berhutang. Pihak yang berhutang berarti memberi makan riba, memberi orang dengan riba, karena dia memberikan bunga kepada pihak yang menghutangi. Baik. Jadi kalau orang berhutang kepada bank, dia bukan pihak yang memakan riba, tapi dia yang memberi makan riba. Nah, memberi makan riba. Adapun dalam tabung menabung, maka yang memberi makan riba ketika seorang menabung di bank, berarti bank, pihak bank yang memberi makan riba kepada orang yang menabung padanya. Wa katibahu wa syahidai, dan katibnya yang menulis akad ribawi. Wa syahidai, dan yang menjadi dua saksi dalam akad ribawi. Maka perhatikan ikhwan, semua ini pihak ini, kalau kita perhatikan pada pegawai bank ini, dia punya andil nggak hanya satu bagian, ikhwan. Pegawai bank, petugas yang ada di bank. Nah, dia sebagai pihak yang makan riba karena gajinya dari situ. Baik. Kemudian mukilah, dia bisa masuk juga karena apa? Dengan gaji itu dia beri makan anak istrinya, memberi makan dengan riba. Dia juga penulis, dan mempersaksikan begitu banyak akad-akad ribawi, wal'iyadu billah. Maka bagi setiap muslim maupun muslimah wajib untuk segera dia meninggalkan bekerja di bank apabila sudah terlanjur bekerja di sana. Karena tidak ada keberkahan pada pekerjaan yang terancam dengan laknat. Bahkan hasil akhirnya adalah keterpurukan. Selain dosa-dosa yang terus menumpuk, karena ini dosa besar yang diancam dengan ancaman yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala ancam dengan peperangan dengannya. Demikian pula bagi siapa saja yang melakukan hutang piutang dengan bank, cara bertobatnya adalah untuk segera menyelesaikannya. Bertobat pada Allah, menyesalinya, bertekad tidak mengulanginya, dan upaya untuk mencabut diri berarti segera berupaya melunasinya. Nah, terkait masalah riba ini, akhwan, dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa ajma'atil ummah ala anna riba muharram. Selain dalil dari Al-Qur'an dan Alkitab juga telah terjadi ijma'. Bahkan ijma'nya bukan para ulama saja, tapi ajma'atil ummah, umat yang telah bersepakat bahwasanya riba itu diharamkan. Sebagaimana pula Imam Nawawi rahimahullahu taala menegaskan yang demikian. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya ada orang yang mengingkari tentang haramnya riba padahal dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan penjelasan masalah ini yang sangat gamblang, kemudian kok dia masih mengingkari haramnya riba, dia murtad. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa huwa mujma'un ala tahrimi. Walihada man ankara tahrimahu mimman 'asha fi bi'atin muslimatin fa innahu murtad. Li'anna hadha minal muharramat al-zahirah al-mujma'i 'alaiha. Telah terjadi ijma' tentang keharaman riba. Oleh karena itulah siapa saja mengingkari haramnya riba dari orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia itu murtad. Kenapa? Karena masalah riba termasuk di antara keharaman yang sangat jelas yang terjadi ijma' atasnya. Nah,
ini pada surah riba secara umum. Tapi pada sebagian bentuk-bentuk riba, kawan, tentunya kan, nah, kalau seorang misalnya di sini mengatakan riba itu tidak haram, ini maksudnya. Paham? Jadi bukan pada setiap detail bentuk-bentuk praktek riba, karena tidak semua orang tahu ini riba, ya kan? Sebagian orang menganggap ini bukan riba. Nah, ini bukan masalah kita, kawan. Yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yaitu memang orang ini mengingkari haramnya riba, maka jelas murtad. Adapun mengingkari sebagian bentuk dari praktek jual beli atau praktek utang piutang, mengatakan ini bukan riba, ini beda masalahnya, paham? Kalau mengatakan ini bukan riba, itu baru dijelaskan sisi ribanya. Nah, karena memang banyak sekali syubhat dan banyak sekali kejahilan terkait muamalah yang ada kaitannya dengan riba. Makanya penting pembahasan ini, akhwan, untuk betul-betul kita ilmui. Nah, setelah kita tahu dalil-dalil ini dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' tentang haramnya riba, maka kapan saja, kawan, jual beli ada padanya riba, nah, maka jual beli tersebut jual beli yang tidak sah. Nah, dan Nabi SAW telah memerintahkan untuk membatalkan suatu akad yang di situ ada riba, menunjukkan apa? Akad itu tidak sah. Akad itu tidak sah. Nah, di antaranya dalil yang menunjukkan bahwasanya suatu akad jual beli kalau di situ ada riba tidak sah adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, ja'a Bilalun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min aina hadha? Qala Bilal, kana indana tamrun radi'un fabi'tu minhu sa'aini bi sa'in linut'iman Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenis tamar barni, tamar yang bagus. Maka Nabi bertanya, dari mana kamu dapat tamar yang bagus seperti ini? Maka Bilal mengatakan, nah, pada asalnya kami punyanya tamar rodi, tamar yang kualitas jelek, karena korma pun ya kualitasnya macam-macam. Nah, Bilal punyanya tamar yang jelek, kemudian kata beliau, aku jual dari tamar jelek yang ada itu 2 sak untuk mendapatkan 1 sak tamar yang bagus. Berarti di sini tukar menukar. Tukar menukar kan hakikat jual beli. Nah, 2 sak tamar yang jelek ditukar dengan apa? 1 sak tamar yang bagus. Secara logika ya memang harusnya gitu, ya kan? Masa tamar yang jelek diganti dengan tamar yang bagus kok sama saja, rugi. Tapi kawan, karena kurma itu adalah barang yang masuk dalam kategori barang ribawi, yang ketika tukar menukar ada syaratnya. Nanti akan kita bahas barang-barang ribawi itu apa saja. Di sini yang jelas, apa yang dilakukan oleh Bilal adalah sesuatu yang keliru. Nah, beliau alasannya mengganti itu, menukar dengan tamar yang bagus untuk bisa memberi makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ingin memberi makan Nabi dengan kurma yang kualitas jelek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, maka Nabi katakan ketika itu, awwah ainur riba la taf'al. Walakin idza aradta an tashtariya fabi'it tamara bi bai'in akhar thumma ishtari bih. Awwah menunjukkan pengingkaran Nabi.
Ini jelas riba, ini jelas riba. Jangan kamu lakukan. Akan tapi kalau kamu ingin membeli, ya membeli tamar yang bagus, caranya bagaimana? Fabi'it tamar bibai'in akhar, yaitu jual kormamu yang jelek itu untuk dapat uang. Tsumma ashtari bih, kemudian uang itu gunakan untuk beli tamar yang bagus. Jangan langsung tamar yang baik ditukar dengan tamar yang jelek dengan jumlah yang lebih banyak. Paham? Nah, di sini dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan hadzal riba farudduh. Tsumma bi'u tamarana washtaru lana min hadza. Harus dibatalkan. Nabi mengatakan ini riba, kembalikan. Menunjukkan jual belinya tadi itu tidak sah, harus dibatalkan. Ini sebagai bentuk taubat. Makanya kalau terjadi akad antara dua pihak yang sama-sama tahu, kemudian ternyata dijelaskan ini akadnya riba, harus segera apa? Segera dibatalkan akad itu, kemudian buat akad baru yang syar'i. Nah, ini kalau misalnya antara dua orang jelaskan. Tapi kalau akadnya dengan bank, mana mau? Saya mau bertobat dari praktek ribawi ini. Misalnya dia sudah terlanjur hutang. Maka di antara upaya untuk bertobat, datang ke bank, saya mau melunasi hutang. Saya sampaikan. Entah mereka mau menerima atau tidak, yang penting dia mau melunasi, kalau bisa segera lunasi langsung. Nah, Nabi SAW perintahkan kembalikan, kemudian juallah tamar kita yang jelek itu sehingga dapat uang, kemudian belilah untuk kami dari hasil penjualan korma yang jelek itu untuk membeli korma yang baik. Baik. Nah, perintah Nabi untuk mengembalikan menunjukkan wajibnya membatalkan akad ribawi. Yang menunjukkan akad itu secara syar'i tidak sah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Nah, bahwasanya akad ribawi itu tidak diakui, ya kawan. Baik, akad ribawi itu tidak diakui. Sehingga seandainya misalnya seorang terlanjur hutang pada rentenir, hutang 1 juta, dia seharusnya membayar 1.500.000. Pokoknya setelah dia melunasi 1 juta itu sudah sah. Kemudian dia lari pergi, sah saja. Paham? Misalnya saya hutang 1.500.000. Jangan saya lah, yang lain saja. Nah, misalnya ada seseorang yang hutang 1 juta pada rentenir. Nah, dia harus melunasi nanti totalnya 1.500.000. Nah, dia sudah nyicil 1 juta sampai 1 juta. Kemudian dia ada yang ngasih tahu, tobat, ini akad yang batil. Nah, akad yang batil. Nah, dia sudah selesai 1 jutanya. Berarti sudah melunasi pokok hutang. Kalau dia tobat saat itu, ingin tobat saat itu, maka sudah tidak perlu bayar ribanya, dia pergi saja sudah. Nah, melari ke bumi mana yang memang dia aman. Itu secara syar'i tidak ada kemudian dituntut. Berarti dia masih sisa hutangnya. Tidak, karena sudah lunas secara syar'i. Hutang 1 juta di sahur dengan 1 juta. Sudah lunas. Kan tinggal membayar ribanya. Ribanya ini tidak diakui secara syar'i. Nah, ini kalau orang per orang, mungkin seorang bisa bisa melarikan diri mungkin. Nah, atau kalau dia memang lebih kuat, dia lawan rentenirnya, tidak masalah. Nah, kalau tidak khawatir fitnah, tidak khawatir kerepotan. Tapi secara syar'i sudah sudah lunas hutangnya. Bukan dia mengingkari janji. Kenapa? Karena akad ribawi itu tidak diakui, harus dibatalkan. Nah,
Nah, ini tentang hukum riba, kemudian akad yang ada padanya riba. Nah, sekarang kita masuk pada riba itu sendiri, bagaimana dan jenisnya apa saja, kawan. Riba pada asal maknanya dari makna az-ziyadah. Riba itu asal maknanya az-ziyadah, tambahan. Diambil dari makna ini firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Maka apabila kami turunkan di muka bumi itu air, diturunkan hujan, ihtazzat wa rabat. Nah, akan bertambah. Wa rabat ay zadat. Sehingga tumbuh-tumbuhan semakin bertambah besar. Yang tadinya biji-bijian kemudian berkecambah, tumbuh dan bertambah tingginya dan seterusnya. Adapun secara syar'i, riba secara syar'i, ikhwan, pengertiannya yaitu tafadulun fi aqdin baina asya yajibu fiha tasawi wa nasa'un fi aqdin baina asya yajibu fiha taqabud. Ini pengertian dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Qaulul Mufid. Ini pengertian yang mudah, kawan. Perhatikan makna riba secara umum yaitu tafadulun fi aqdin baina asya yajibu fiha tasawi, yaitu adanya perbedaan dalam suatu akad antar perkara-perkara yang sebenarnya wajib padanya harus sama, berarti riba. Dan riba ini nanti namanya ribal fadl. Wa nasa'un fi aqdin min baina asya yajibu fiha taqabud, dan juga menunda dalam suatu akad antar barang atau sesuatu, akad sesuatu yang wajib padanya untuk dilakukan langsung dari tangan ke tangan. Berarti dari pengertian ini, kawan, Syekh ingin mencakup jenis-jenis riba yang ada. Intinya yang namanya riba berarti melebihkan sesuatu dalam suatu akad pada hal-hal yang wajib untuk sama, atau menunda dalam suatu akad ya antara hal-hal yang sebenarnya wajib untuk dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan. Nah, dari pengertian ini, kawan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya riba itu ada beberapa macam, dan secara umum para ulama mengatakan riba itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama ribal fadl, yang kedua riba an-nasi'ah, dan yang ketiga ribal qard. Riba al-qard. Riba al-fadl, kawan, dari al-fadl berarti apa? Riba gara-gara ada sesuatu yang beda, yang dilebihkan. Pengertiannya wa huwa bai'u syai'in minal amwalil ribawiyah bi jinsihi mutafadilan, yaitu menjual sesuatu dari hal-hal yang masuk dalam kategori hal-hal ribawi dengan yang sejenis dalam keadaan beda jumlahnya. Misalnya korma dengan korma, ini sejenis dan dia masuk barang ribawi, kok dibedakan jumlahnya, satunya 1 sok ditukar dengan 2 sok. Ini riba namanya apa? Riba apa namanya, Hamzah? Ribal fadl. Kemudian yang kedua riba an-nasi'ah. Nasi'ah itu maknanya takhir. Riba dikarenakan mengakhirkan, yaitu berarti ada perbedaan waktu. Apa maksud riba an-nasi'ah? Wa huwa az-ziyadatu fi ahadil 'iwadaini
muqabil ta'khirid dafa, yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang yang digunakan atau dua barang yang dipertukarkan sebagai ganti dari mengakhirkan penyerahan. Perhatikan pengertian ini, adanya tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan sebagai ganti adanya apa? Pengakhiran dalam penyerahan. Misalnya, dua barang ini dalam jual beli misalnya, seorang memberi korma dengan apa? Uang. Beri korma dengan uang. Dikarenakan kalau korma dengan uang kan nggak harus langsung dari tangan ke tangan. Cuman karena dia telat dalam menyerahkan, nah kamu bayarnya harus hari H. Ternyata di hari H dia belum bayar. Kalau hari H belum bayar berarti kamu harus apa? Harus nambah pembayaran sekian persen. Nah, berarti kan ini ada tambahan pada salah satu apa? Salah satu hal yang dipertukarkan, ya kan? Uang dengan barang, uang dengan korma. Telat dalam pembayaran wajib menambah sekian persen. Nah, bayaran atau tambahan ini itu namanya riba nasi'ah. Atau ikhwan, bentuk lain riba nasi'ah, au ta'khirul qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati ribal fadl laisa ahaduhuma naqdan. Ini bentuk lain. Jadi riba nasi'ah ada dua bentuk pokok tadi, yang mungkin tadi biasa riba nasi'ah itu jatuh pada seperti orang dalam kredit, ya kan? Kalau telat harus ada tambahan, ada denda. Ini masuk riba nasi'ah. Baik. Atau mengakhirkan dalam menerima barang pada jual beli di setiap dua hal yang berbeda jenis tapi sama illah pada ribal fadl. Nah, seperti misalnya seorang tukar menukar antara korma dengan syair. Korma dengan syair boleh tukar menukar dengan beda timbangan, beda takaran boleh. Tapi dipersyaratkan harus apa? Langsung dalam majelis itu, dari tangan ke tangan. Maka kapan saja diakhirkan? Nanti ini saya terima dulu kormanya, nanti syairnya saya kirim. Ini namanya riba nasi'ah. Atau yang paling banyak terjadi tukar menukar emas dengan perak misalnya, atau saat ini emas dengan uang. Jual beli emas salah mudahnya. Karena ini yang banyak terjadi. Jual beli emas. Nah, emas dan uang, kawan, jenisnya beda enggak? Apa Ilyas? Jenisnya beda. Tapi ilahnya sama. Nah, sama-sama apa? Saman. Sama-sama punya nilai tukar. Samaniyah. Makanya para ulama mengatakan uang itu dalam banyak hukum dikiaskan dengan emas. Karena apa? Sama sebagai alat tukar. Makanya dipersyaratkan untuk jual beli emas dengan uang yang berlaku saat ini, uang kertas, harus apa? Yadan biyadin, harus dalam satu majelis. Ada uang, ya ada emas. Uangnya diserahkan, emasnya diserahkan saat ini, tidak bisa ditunda. Kapan saja ada penundaan, misalnya saya bayar dulu. Ini saya bayar dulu emasnya, nanti dikirim ya. Atau dibuat dulu. Saya buat dulu pesanan emasnya, karena dia pesan bentuk 6 cincin, yang ini itu ada nama dan seterusnya misalnya. Nah, dia bayar dulu di depan.
Boleh enggak kalau emas? Enggak boleh. Nah, tapi pesan nanti kalau sudah jadi baru bayar uangnya. Nah, serahkan emasnya. Baik. Kapan saja ada penundaan akhwan dalam jual beli ya seperti tadi, maka jatuhnya pada riba an-nasi'ah. Ini riba al-fadl dan riba nasi'ah pada barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi jumlahnya 6 akhwan. 6 yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di di kitab. Insyaallah kita baca nanti. Kemudian riba yang ketiga, riba al-qard. Riba al-qard, riba dalam hutang piutang. Ini yang paling mudah dipahami dan terkadang orang taunya riba ya hanya riba ini tok. Riba dalam hutang piutang. Bentuknya bagaimana riba dalam hutang piutang, riba al-qard? An yashtarita ala man yaqtaridu minhu naf'an. Fa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Di mana orang yang menghutangi mempersyaratkan untuk mendapatkan kemanfaatan dari pihak yang berhutang. Jadi di awal dipersyaratkan, saya hutangi kamu 1 juta dengan syarat kamu pinjemi motor selama sebulan. Riba bukan ini? Riba karena kemanfaatan walaupun tidak berupa uang. Nah, saya hutangi kamu 1 juta dengan syarat sawah yang kamu miliki saya garap. Nah, ini berlaku banyak di kampung-kampung. Karena dia menghutangi, nah, dihutangi kemudian sawahnya diserahkan untuk digarap. Nanti kalau lunas baru sawah tadi diserahkan kepada pemiliknya. Ini riba. Riba qard. Kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua piutang yang ditarik darinya kemanfaatan duniawi oleh yang menghutangi maka itu adalah riba. Tapi kalau dia ingin kemanfaatan ukhrawi, kemanfaatan akhirat, boleh tidak? Boleh, karena memang asalnya menghutangi itu murni harus meniatkan manfaat akhirat, akhwan. Baik. Harus apa? Murni menginginkan kemanfaatan akhirat. Adapun menginginkan kemanfaatan duniawi pada perbuatan menghutangi orang, ini sudah niatan riba. Berarti dari sini akhwan, seandainya tidak mempersyaratkan di awal, baik, orang menghutangi tidak mempersyaratkan di awal, kemudian yang melunasi datang, melunasi hutangnya kepada orang yang telah berbuat baik, kan menghutangi perbuatan baik tidak? Perbuatan baik telah dibantu, ditolong. Tapi awalnya tidak ada syarat apa-apa. Karena memang murni mau menolong. Kemudian yang berhutang, nah, ingin membalas dengan yang lebih baik, sebagaimana Nabi SAW anjurkan. Orang yang, nah, baik adalah yang bagus ketika melunasi. Akhirnya dia datang melunasi sambil membawa apa? Membawa ayam panggang, membawa buah-buahan. Ini saya lunasi. Nah, kemudian, nah, dia memberikan apa? Buah-buahan itu boleh, karena tidak ada persyaratan di awal. Tapi kalau di awal sudah dipersyaratkan atau menyerupai sesuatu yang dipersyaratkan, memang kalau hutang sama Pak itu kalau nyaur harus bawa, nah, buah-buahan biar besok bisa diutangi lagi. Ya, ini sudah tidak benar. Karena apa? Sudah menyerupai syarat. Baik. Jadi ini 3 jenis riba, ikhwan, di dalam syariat kita yang semuanya dilarang. Dan insyaallah untuk perincian masing-masing kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat dulu jenisnya apa? 3 jenis tadi, Ali? 3 jenis riba: riba al-fadl, riba nasi'ah, dan riba al-qard. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad.